Sebuah motor melaju kencang, suaranya nyaring memecah kesunyian. Bukan Ducati, bukan Harley, tapi motor Mochin. Yap, motor buatan Cina, tapi kali ini ada yang berbeda. Motor ini nggak lagi jadi bahan lelucon. Sebaliknya, motor ini mulai bikin brand besar panas dingin. Inilah CF Moto, sang anak petani yang sekarang obrak-abrik dunia otomotif global. Pabrikan Cina yang bisa tembus ke Amerika, bahkan diminati oleh warga di sana. Yang dulunya diremehkan oleh warganya sendiri, tapi sekarang malah diakui di Asia, Eropa, bahkan Amerika. Dulu kalau dengar kata made in China, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Barang murah, gampang rusak. Pokoknya kalau ada produk buatan Cina langsung deh dicap murahan. Dan ngomongin motor Cina alias Mochin, stigma itu lebih parah lagi. Kebanyakan orang mikirnya, motor Cina mah cuma bisa berisik, gampang rusak, dan desainnya juga nyontek. Tapi sekarang izinkan WQW memperkenalkan kalian ke satu nama yang lagi ngehancurin stigma itu, yang didirikan oleh anak muda, yaitu CF Moto. Ngeliat logonya aja WQW langsung mikir, ini desain motor walaupun sederhana tapi premium banget nih. Yang bikin cerita ini makin menarik, pendirinya bukan orang kota besar dengan akses teknologi yang canggih, tapi seorang anak petani dari desa kecil di Cina. Dari sawah dia melangkah ke panggung dunia. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang pernah ngerasa diremehkan, dianggap nggak bisa bersaing, atau dikatain nggak punya masa depan? Kalau pernah, cerita CF Moto bakal bikin kalian semangat lagi nih. Kita mulai dari tahun 1980-an. Di sebuah desa kecil di Wenling, Zhejiang, ada seorang anak petani bernama Lai Guogui. Ayahnya sukses di dunia pertanian, tapi Lai nggak tertarik buat ngikutin jejak itu. Dia punya mimpi besar, membuktikan kalau produk buatan Cina nggak cuma murah tapi juga bisa berkualitas tinggi dan bersaing di pasar global. Dengan modal nekat tahun 1989, dia mendirikan pabrik kecil yang fokus bikin suku cadang motor. Nama awal perusahaannya Zhejiang Hongqiao Power Company. Didirikan pada tahun 1989 oleh seorang pengusaha muda berusia 24 tahun bernama Lai Guogui. Bayangin tuh, usia 24 tahun. Namun beberapa informasi yang tersedia, pendiri CF Moto juga memiliki nama Lai Guoqiang. Dalam beberapa sumber namanya juga ditulis sebagai Lai Guogui. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh variasi dan transliterasi nama Mandarin ke alfabet Latin. Coba mungkin dari kalian yang paham Mandarin bisa berikan pendapat di kolom komentar. Nah, kita balik ke anak muda di usia 24 tahun itu. Waktu itu pasar motor Cina lagi dikuasai oleh motor 2 tak. Kalian tahu kan, dulu motor 2 tak itu suaranya berisik banget, gak ramah lingkungan, dan di Cina murah banget. Orang Cina pada beli karena itu yang paling terjangkau. Tapi Lai nggak mau sekedar ikut-ikutan bikin barang murah. Dia punya visi besar bikin motor yang teknologinya lebih maju dan kualitasnya lebih tinggi. Tantangannya ya jelas gede banget. Kompetitornya waktu itu adalah merek-merek Jepang kayak Honda, Yamaha, dan Suzuki yang udah terkenal banget dengan teknologi dan desain mereka. Lai dan tim kecilnya memutuskan buat fokus ngembangin mesin 4 tak dengan teknologi water cooled. Teknologi ini waktu itu masih jarang banget dipakai di Cina. Banyak yang bilang ke Lai, udahlah buang-buang waktu aja, siapa juga yang bakal beli. Tapi dia tetap jalan terus. Mereka butuh waktu 3 tahun buat ngasilin terobosan pertama, mesin water cool buatan Cina pertama, yang akhirnya jadi kenyataan di tahun 1999. Ini bukan cuma momen besar buat CF Moto, tapi juga langkah awal buat ngubah stigma soal produk buatan Cina. Kemudian tahun 2000, CF Moto akhirnya ngeluarin motor pertamanya, skuter besar dengan mesin water cool. Tapi masalahnya pasar lokal nggak langsung tertarik. Konsumen Cina waktu itu bahkan masih lebih percaya sama merek luar negeri. Stigma jelek barang Cina masih terlalu kuat di negeri sendiri. Tapi Lai nggak menyerah. Dia mikir kalau pasar lokal memang nggak mau nerima, kenapa nggak coba jual ke luar negeri? Nah, disinilah menariknya. Akhirnya tahun 2001, CF Moto mulai ekspor motor mereka ke Eropa. Dan bukan cuma Eropa, bahkan Asia Tenggara dan Amerika.
Langkah ini penuh resiko, tapi ternyata sukses. Salah satu momen besar dalam sejarah CF Moto terjadi di tahun 2013 ketika mereka berhasil kerjasama dengan KTM, brand motor premium asal Austria. KTM ini udah lama dikenal sebagai salah satu pemain besar di dunia motor balap dan off-road. Awalnya CF Moto cuma jadi distributor KTM di Cina, tapi mereka nggak mau cuma jadi tukang jualan. Mereka belajar sebanyak mungkin dari teknologi KTM, sampai akhirnya tahun 2017 mereka bikin joint venture. Dari situ CF Moto nggak cuma dapat akses teknologi kelas dunia, tapi juga mulai bikin motor dengan standar global. Dari kerjasama ini CF Moto mulai naik kelas. Mereka nggak lagi sekedar bikin motor murah. Fokusnya sekarang adalah bikin motor yang stylish, berkualitas, dan punya performa setara atau bahkan lebih baik dari motor-motor Eropa. Dan buat membuktikan kualitasnya, CF Moto mulai ikut balapan internasional. Nah, salah satu momen paling epic adalah ketika mereka jadi pabrikan Cina pertama yang ikut Isle of Man TT atau Tourist Trophy, salah satu balapan motor paling ekstrim di dunia. Tahun 2016 mereka berhasil finish di posisi keempat di kategori Lightweight TT. Itu prestasi yang bikin orang-orang mulai ngelirik mereka. Selain itu, CF Moto juga sadar kalau desain itu penting banget, terutama buat generasi muda. Dulu motor Cina sering dibilang nyontek desain Jepang atau Eropa, tapi sekarang CF Moto punya gaya desain sendiri yang berani dan modern. Motor-motornya sekarang punya garis yang tajam, warna-warna edgy, dan tampilan premium. Ini bukan cuma motor buat transportasi, tapi juga jadi lifestyle atau gaya hidup. Dan ngomongin gaya hidup, CF Moto juga jago banget main di media sosial. Mereka ngerti kalau generasi muda sekarang lebih banyak ambil keputusan dari apa yang mereka lihat di Instagram atau YouTube. Jadi CF Moto nggak cuma promosiin produk, mereka juga jualan lifestyle lewat foto-foto keren, video, sampai kolaborasi dengan influencer otomotif. Ini bikin brand mereka jadi lebih relatable dan dekat sama anak muda. CF Moto juga nggak cuma fokus sama motor bensin, mereka udah ngeliat masa depan ada di kendaraan listrik. Mereka bahkan udah bikin brand khusus motor listrik yang namanya Ziho. Motor listrik ini desainnya futuristik banget, teknologinya canggih, dan jadi bukti kalau CF Moto nggak cuma mau ikut-ikutan, tapi juga mau jadi pemimpin di era kendaraan listrik. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, apakah Mochin masih bisa dibilang murahan? Nah, CF Moto resmi masuk pasar Amerika Serikat pada tahun 2007. Kehadiran mereka dimulai dengan fokus pada kendaraan off-road, seperti ATV All-Terrain Vehicle dan UTV Utility Test Vehicle, sebelum kemudian memperluas portofolionya ke sepeda motor. Melalui anak perusahaan mereka, CF Moto USA, perusahaan ini telah membangun jaringan dealer di seluruh 50 negara bagian, termasuk Alaska dan Hawaii, untuk memastikan kehadiran produk mereka di pasar Amerika. Dukungan layanan purna jual yang solid dan kerjasama teknologi dengan merek seperti KTM juga membantu CF Moto untuk mengokohkan posisinya di pasar yang kompetitif tersebut. CF Moto di Amerika dikenal karena menawarkan produk dengan harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, kerjasama mereka dengan merek besar seperti KTM telah membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk mereka. Beberapa model motor sport dan adventure mereka seperti CF Moto 300 SS dan 700 CLX cukup populer di kalangan pengendara Amerika. Motor-motor ini menawarkan performa yang tangguh dan desain modern yang menarik perhatian pecinta otomotif di pasar yang sangat kompetitif ini. Selain di Amerika, CF Moto juga resmi hadir di Indonesia melalui PT Enforce Indonesia sebagai distributor utama. Kehadiran brand ini menambah variasi pilihan di pasar otomotif Indonesia, khususnya di segmen motor premium. Langkah ini menciptakan persaingan baru di pasar otomotif, terutama di segmen motor premium dengan performa tinggi namun tetap terjangkau di Indonesia. Salah satu model yang paling menarik perhatian dari lini CF Moto menurut WekyWek saat ini adalah 250 CLC.
Sebuah cruiser modern yang mewarisi DNA desain 450 CLC, namun lebih ramah untuk pemula. Motor ini hadir dengan gaya retro modern bergaya Inggris yang memadukan keanggunan klasik dengan teknologi modern. Dengan detail yang premium dan konfigurasi lengkap, motor ini menjadi opsi menarik di segmen entry level cruiser di Indonesia. Sebagai salah satu brand otomotif terkemuka dari Cina, CM-Moto berhasil mengubah stigma tentang produk buatan Cina. Dengan teknologi yang diadopsi dari kerjasama mereka dengan KTM dan inovasi yang terus berkembang, CM-Moto menunjukkan bahwa mereka adalah pemain serius di industri otomotif global. Mereka menjadi garda depan untuk membunuh stigma mocin. Mereka berhasil masuk ke pasar Amerika, padahal sebelumnya bahkan diragukan di negeri sendiri, namun nyatanya sukses di luar negeri. Bayangin tuh, bahkan di negeri sendiri konsumen mereka nggak percaya dengan produknya sendiri, tapi di luar negeri ternyata kualitasnya dihargai. Selain itu, kehadiran mereka di Indonesia bukan hanya memperkaya pilihan kendaraan, tetapi juga memberi kesempatan bagi konsumen lokal untuk merasakan kualitas global. Kini pecinta otomotif di Indonesia memiliki opsi baru yang menggabungkan kualitas, performa, dan desain futuristik dalam satu paket dengan harga terjangkau. Nah, sekarang WQW mau tahu pendapat kalian. Apakah kalian masih ngelihat Mocin itu murahan? Atau kalian mulai ngelihat CM-Moto sebagai ancaman serius buat merek-merek besar dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini lebih berkembang. Dan subscribe WQW jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Terima kasih.